Selamat bertemu kembali pada topik kita dinamika benda tegar. Masalah ketiga. Ya. Nah, kita ambil soalnya dari fisika penuntun belajar ini ya. Penuntun belajar fisika teori 1221 soal ya, soal multiple choice. Dan ini dari seluruh perguruan tinggi ya, termasuk luar negeri. Nah, kebetulan di sini siapa tahu nanti suatu waktu soal SBMPTN seperti ini. Ya. Jadi ini kita ambil dari soal JEE Advanced Physics India. Jadi negara India ya. Kebetulan di sana ada yang disebut JEE Advanced Physics. Judulnya saja advance ya, artinya soalnya betul-betul pemahaman konsep, tapi tidak terlalu sukar ya. Tapi betul-betul harus paham konsep. Nah, soalnya seperti ini. Ingat tadi kita lihat, sekarang diseretnya itu di pusat massa. Kalau tadi kan diseretnya di sini. Sekarang diseretnya di pusat massa. Anda sudah tahu kalau diseret di pusat massa, maka gaya gesek akan berlawanan kan ke kiri. Kalau diseret ke kanan, dia akan ke kiri. Kenapa? Karena gerak awal adalah seretan di sini ke kanan. Ya, jadi bola pejal ini akan menggesek ke kanan terhadap lantai, maka lantai membalas ke kiri ya. Ya, ini soalnya ya. Jadi tadi begitu ya, sudah kita buat tadi. Nah, ini kan ya, temenin tadi ke kiri, F-nya ke kanan. Berarti kalau F-nya ke kanan, F-nya ke kiri. Oke, sudah kita terangkan tadi. Soalnya seperti ini ya. Sebuah bola pejal, jadi ini bola pejal kayak tolak peluru gitu ya. Bermassa M, masanya M, terletak pada suatu permukaan horizontal kasar. Jadi ini permukaan horizontal kasar. Maksudnya akan ada gaya gesek. Ya. Karena kalau licin gaya gesek nggak ada kan. Koefisien gesekan antara tanah dan bola adalah mu. Jadi koefisien geseknya itu mu. Ya. Jadi di sini koefisien geseknya itu mu. Ya. Jadi tidak ada keterangan. Maksudnya kalau kita ini dianggap aja koefisien gesek kinetik kalau bergerak nanti ya. Berapa nilai maksimum F? Jadi berapa nilai maksimum F ini sehingga bola tidak akan tergelincir, ya? Supaya bolanya tidak akan tergelincir, ya. Gitu. Ya. Gitu. Berapa gaya besar F ini? Dinyatakan dalam mu, M dan G. Artinya mu dianggap diketahui, ya. Ini artinya mu dianggap diketahui. Cuman bukan dalam angka tapi dalam huruf. M juga diketahui, gravitasi juga diketahui. Oke. Ya, seperti itu. Nah, apa artinya syarat tidak tergelincir? Anda sudah tahu ya. Apa syarat tidak tergelincir? Anda sudah tahu ya. Syarat bola tidak tergelincir kalau lantainya ini diam terhadap tanah, tidak bergerak, maka syaratnya adalah A pusat massa sama dengan R kali alfa. Ya, A pusat massa kita sebut aja A. Ya kan? R-nya ya tentu di sini jari-jari kali alfa. Ini syaratnya, ini persamaannya. Syarat bola tidak tergelincir. Oke, kalau kita gambar ulang, gaya apa saja yang bekerja pada benda, ya kan ya? Terus Anda sudah tahu kenapa gaya berat dengan gaya normal tidak kita ikutkan di gambar ini. Ya, sementara ini nggak usah dulu kan? Karena dia tidak diperlukan. Karena dia bergeraknya horizontal, sementara gaya normal vertikal. Ya kan? Kemudian torsi. Gaya berat maupun gaya normal itu melalui pusat massa, ya toh? Kalau kita gambar di sini, ini gaya berat. Gaya normal di sini. Ya, kedua gaya ini melalui pusat massa. Padahal kita tahu bahwa poros kita ada di pusat massa. Maka baik gaya berat maupun gaya normal tidak menghasilkan torsi. Ya, karena itu kita cuekin aja dulu ini kayak ini. Oke? Sekarang diketahui F-nya ke kanan ya. Maka tentu A pusat massa juga akan ke kanan ya. A pusat massa kita sebut aja, A-nya juga akan ke kanan. Anda sudah tahu tadi, karena dia diseret, maka di titik ini, ini bola ya, bola pejal ini. Anggap aja jari-jarinya R gitu ya. Karena diseret di pusat massa, maka bola ini akan menggeser lantai ke kanan. Ya, karena diseret kan, diseret kanan, maka gaya gesek pada bola adalah ke kiri. Nah, ini. Ya. Kalau terhadap tanah ini, kita nggak perlu ini. Oke, jadi ada dua gaya saja yang mempengaruhi geraknya. Ya, hanya ada dua gaya. Kalau Anda mau gambar tadi di sini kita gambar gaya berat sama gaya normal ya. Ini gaya berat tuh. Ini gaya normal. Dua-duanya melalui pusat massa. Ya, sehingga torsinya 0 ya. Ya, nggak apa-apa ini mah nanti. Ya.
Oke. Ya, dua hukum yang akan kita pakai. Ya, ada dua hukum yang akan kita pakai. Yang pertama adalah bola translasi ke kanan, bergerak lurus ke kanan, memenuhi hukum Ohm ini. Sigma F pusat massa, M kali A pusat massa. Kemudian yang kedua, bola berotasi. Ya, perhatikan bola berotasi. Arah rotasi terhadap pusat massa. F tidak menghasilkan gaya terhadap pusat massa. Ya, jadi F ini tidak menghasilkan putaran. Ya, tetapi menghasilkan gerak lurus ya. Nah, yang menghasilkan putaran hanya F ini. Arahnya ke sana ya. Dengan lengan momen tadi sudah tahu ini ya. Lengan momennya ini, R ini ya. Ini sebagai lengan momen. Jadi hanya gaya F. Karena hanya satu anggap aja positif. Ya, karena hanya satu. Oke. Kita mulai dari sigma F dulu ya. Sigma F. Bagaimana? Sigma F-nya. Arah ke kanan plus ya. Ini kan lurus hanya ada dua ya. F besar dan F kecil. Jadi kalau ini plus berarti ini min. Jadi F dikurang F. Sama dengan massa kali percepatan. Oke. Ini persamaan pertama. Ini ditanya ya. Ini belum diketahui. Gak ada masalah. Ya. Sigma torsi sekarang. Terhadap pusat massa. Ini pusat massanya di sini. F tidak menghasilkan torsi. Gaya berat, gaya normal pun tidak. Nah sekarang yang menghasilkan torsi hanya F ya. F kali lengan momennya ini. Ya, dari poros tarik tegak lurus. Kali R. I pusat massa. Nah, I pusat massa bola pejal berapa? Bola pejal I pusat massanya berapa? 2/5 mr kuadrat. Ini Anda harus hafal ya. 2/5 mr kuadrat. Kemudian alfa bisa kita dapat dari sini ya. Alfa bisa kita dapat dari sini. Alfa adalah A per R. Ya, jadi alfa ini bisa kita masukkan ya. Alfa bisa kita masukkan A per R ya. A per R. Maka jari-jari bisa hilang. R dengan R kuadrat, terus di sini ada R lagi, hilang. Maka kita dapat F sama dengan 2/5 M kali A. 2/5 M kali A. Ini persamaan nomor 2. Nah, jadi MA bisa kita substitusi. Ya, ini ada MA. Bisa kita substitusi ya. Kita ambil aja dari sini. MA berapa di sini? 5/2F. Ya kan? MA ini kan 5F per 2. Ya. Jadi F dikurang F, ya, disubstitusi ya. Ini masukkan ke sini. Diganti dengan 5/2F. Maka kita dapat F sama dengan 7/2F. Ya. Jadi kita dapat F itu 7/2 F kecil. Oke. Ini kan kali kesannya 7/2. Sedangkan jawabannya, ya, sebetulnya kalau kita lihat 7/2 jawabannya seperti E ya. Nah, kenapa mu mg? Nah, ini gaya geseknya kita harus hitung. Nah, gaya gesek rumusnya apa? Ya, bagaimana rumus gaya gesek? Ya, rumusnya adalah ini gaya gesek ini ya karena dia bergerak, tapi kalau di lingkaran ini gaya gesek statis ya. Ini gaya gesek statis ini sebetulnya. Karena ini titik singgung. Beda dengan kalau benda biasa. Kalau benda biasa dia bergerak, gaya geseknya gaya gesek kinetik. Kalau di benda berbentuk roda itu gaya geseknya statik. Itu rumusnya adalah mu kali n. Ya, itu rumus. Ya. Nah, sementara n itu apa? Nah, ini bisa kita lihat dari sini sekarang. Ya toh? Anda sudah tahu ini. Benda roda ini waktu dia bergerak, muter, dia tidak lompat-lompat. Ya. Jadi dia berputar tapi tidak lompat-lompat. Artinya apa? Gaya ini seimbang. Jadi gaya normal sama dengan W. Gaya normal itu apa? Mg. Ya, jadi itu dimasukkan ke sini. Jadi F sama dengan mu, gaya normalnya Mg. Nah, jadi Anda dapat F-nya itu mu Mg. Inilah yang dimasukkan ke sini. Sehingga kita dapat gaya
yang diperlukan supaya tidak tergelincir maksimum adalah 7/2 mu mg. Ini maksimum ya. Artinya lebih kecil boleh, tapi lebih besar tidak boleh. Kalau lebih besar dia akan tergelincir. Ya, jadi kalau Anda dorongnya terlalu atau nariknya terlalu cepat, maka bola pejal itu akan tergelincir. Tapi kalau Anda dorongnya smooth, paling besar segini, dia akan tidak tergelincir. Ya, jadi sekali lagi konsepnya Anda lihat, pertama Anda perhatikan bahwa untuk torsi, gaya berat sama gaya normal tidak perlu. Untuk gerak lurus pun tidak perlu, karena gerak lurus normal dan berat itu tegak lurus. Jadi kita abaikan dulu, ya. Kemudian syarat tidak tergelincir Anda sudah tahu, hubungan antara A dan alfa. Kemudian untuk bola translasi Anda pakai rumus hukum 2 Newton gerak lurus, M kali A pusat massa. Untuk rotasi Anda pakai sigma torsi pusat massa, I pusat massa kali alfa. Untuk bola pejal 2/5 mr kuadrat, ya. Kemudian alfa A per R dan Anda gabung, ya. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kita akan masih berjumpa lagi dengan soal-soal sejenis ini. Nah, pada masalah berikutnya kita akan membahas tentang katrol, ya. Katrol, kita pertama geraknya katrol itu hanya ibarat orang main yoyo, ya, main yoyo tapi tangannya diem, ya. Itu soal UM-UGM, ya, UM-UGM. Terima kasih sekali lagi. Kalau Anda suka silakan di-subscribe, like dan komen supaya Anda tidak tertinggal dengan video pembelajaran kita yang akan kita upload setiap hari, dan supaya kita juga semangat untuk memberikan karya, menghasilkan karya yang berguna bagi Anda semua, siswa-siswi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Salam dari saya. Tetap semangat. Marten Kanginan.